Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bertemu lagi dengan saya di mata kuliah pemrograman web lanjutan. Jadi setelah beberapa pertemuan sebelumnya kita belajar dasarnya dari CCI. Nah, sekarang kita akan lanjut untuk membuat sebuah aplikasi. Nanti yang akan kita bikin adalah sistem informasi penjualan. Jadi ada nih bagian yang pertama ya. Nanti mungkin ada sekitar 4 bagian untuk bikin dari awal ya sampai nanti jadi laporan. Di sini yang pertama itu adalah kita persiapan membangun aplikasinya dulu. Kita siapin library yang dipakai, kemudian kita siapin template-nya ya, sama beberapa settingan code igniter lainnya. Kemudian sini nanti kita akan bikin login untuk aplikasi dan halaman dashboard. Ini ya, berarti kebutuhan aplikasi dulu, kemudian setting, login. Ya, untuk root usernya, root user, level user, penuh dengan grocery recruit itu akan kita pelajari di pertemuan berikutnya ya. Karena ini settingnya agak lumayan banyak. Kebutuhan aplikasinya kita butuh code igniter versi terbaru, jQuery, Bootstrap ya untuk framework CSS-nya, database-nya pakai MySQL, grocery recruit-nya untuk bikin root. Ya, root itu create, read, update, delete ya, seperti yang master kemarin pernah kita bikin. Tapi ini kita bikinnya nanti jadinya lebih cepat sekali. Kalau biasa kita bikin beberapa jam, dengan grocery recruit kita bikin create, read, update, delete itu hanya beberapa menit. Terus ada FPDF yang nanti ada untuk cetak PDF ya di bagian laporan, sama PHP Office itu untuk cetak Excel nanti di bagian laporan. Untuk semua aplikasinya saya sudah share ya di e-learning, jadi nanti tinggal di-download aja. Setting code igniter ya. Yang pertama kita harus setting di config ya, autoload.php. Nah, apa yang disetting di autoload.php? ya. Nah, di sini ada setting library yang kita pakai. Kita pakai library database, session, sama mylib. Kemudian helpernya kita pakai helper URL, asset, dan form. Kemudian kita bikin config tambahannya itu asset. Nah, library-nya yang kita panggil di Autoload ada 3. Yang pertama database, itu library bawaannya CI untuk koneksi database. Kemudian session adalah library CI untuk pembuatan session. Dan mylib adalah library tambahan yang berisi fungsi yang sering digunakan. Kemudian untuk helper yang di Autoload adalah URL, yaitu helper CI nanti buat manggil fungsi-fungsi base URL dan set URL. Ada helper form ya untuk panggil form open sama form close. Kemudian ada aset ini ada helper tambahan untuk mempermudah pemanggilan pet image, CSS, dan JS. Ini saya langsung download dari GitHub. Terus ada autoload config, kita bikin config tambahan, yaitu namanya aset. Nah, jadi asetnya ini kita bikin setting pet ya. Pet untuk gambar, CSS, sama JavaScript-nya. Jadi supaya nanti dipanggil di view-nya lebih mudah. Terus apa lagi? Ini saya tadi download aset helper. Terus bikin mylib. Kita bikin mylib dulu. Nah, ini my library-nya. Ya. Ini di application library mylib. Jadi ini fungsi-fungsi yang nantinya sering dipakai ya. Entah itu di view ataupun di controller. Misalkan ada function namanya check ADM login. Nah, ini fungsi ini buat ngecek apakah user sudah login atau belum. Ya, kalau sudah login, nanti dia boleh masuk ya ke aplikasi. Tapi kalau belum login, ya, if not this CI session user data username. Jadi kalau tidak ada session username, maka kembalikan ya, redirect ke penjualan login. Kembalikan dia ke folder penjualan controller login.
Ada function tgl indo ya, ini format awalnya adalah apa nih? Menjadikan tanggal dalam format tanggal, strip nama bulan, strip tahun. Ya, jadi parameternya adalah tanggal dalam format YYY, MM, DD. Nah, jadi formatnya nanti dari YYY, MM, DD jadi tanggal, misalkan tanggal berapa sekarang? 20 April 2020. Ada function bulan Indonesia. Jadi biasa kalau di MySQL bulan itu kan bentuknya indeks 01, 02. Nah, kadang di beberapa aplikasi kita butuh 01 harus dirubah jadi Januari, 02 jadi Februari. Ya, nah ini fungsinya ini. Terus ada function rupiah ya, kalau di PHP biasa kan tulis 100.000 ya tulis aja 1 nolnya 5 kali ya, tanpa ada titik, tanpa ada koma. Nah, di sini kita bikin function rupiah pakai number format. Oke, ini mylib. Terus ini asset helper, nih contohnya aja ya. Ini contoh application helper, asset helper. Karena ini punya orang, jadi saya nggak perlu jelasin lebih banyak lagi. Ini nggak perlu ada yang dirubah. Ya, kita hanya perlu tahu pemanggilan pet JSS dan CSS ya. Contoh, jadi kalau kita mau manggil JSURL, nah, kalau kita mau manggil JSURL gini, JSURL. Ini gunanya nanti untuk memanggil JSPet atau lokasi tempat penyimpanan file JavaScript. Ya, biasa ini nanti akan kita pakai di view ya, di view. Nah, ini tempat setting asetnya. Jadi di aset pet, nih aset petnya di mana? Oh, di aset. Ya, jadi saya bikin itu, di sini ada nih. Nah, seperti ini. Jadi di folder CI-nya saya bikin folder aset. Oke, di dalam folder aset ada CSS, ada grocery recruit, image, JS, upload sama vendor. Nah, ini saya tentuin nih. Jadi folder asetnya ada di aset. Kalau folder ini saya ganti, ya di sini juga harus diganti. CSS-nya di mana? Oh, di aset ada folder CSS ya. JS-nya di mana? Oh, di aset ada folder JS. Gambar di mana? Aset image. Jadi ini kita setting di sini. Terus ada grocery recruit. Nah, ini nanti kita baru akan pakai ini sebenarnya di pertemuan berikutnya ya. Oke, jadi ini tuh library untuk memudahkan kita membuat aplikasi create, read, update, delete. Jadi kayak kalau cuma untuk master yang simple ya, ini gampang. Ya, kita nggak perlu coding tambahan, kita nggak perlu tahu struktur database seperti apa. Kita nggak perlu bikin view, nanti view-nya udah dibuatin sama dia. Function-function buat input ke database, edit, delete, semua udah dibikin secara otomatis. Nah, sekali lagi kita nggak perlu bikin form, karena dia akan mengenerate form sesuai tipe data pada tabel. Ya, downloadnya di sini. Ini sebenarnya ada versi gratis, ada versi bayar ya. Kita pakai versi yang gratis. Ya, ini nanti cara installnya. Ini file yang dibutuhkan. Nah, terus ada, oke, ini application core myloader.php. Ini adalah subclass yang sudah disediakan oleh CI. Nah, ini nanti kita pakai buat manggil template. Jadi misalkan di dashboard gitu ya, kita ntar menu atasnya pasti sama, menu bawahnya sama, footernya sama. Yang beda apa? Cuma di bagian tengah. Nah, biar gampang nanti, maka si view-nya kita akan pecah ya jadi beberapa bagian. Nah, nanti ada head, ada header gitu ya. Nah, kemudian $this load view nanti kita ganti jadi $this load template ADM. Oke, nanti kita lihat di contoh di halaman dashboard ya. Nah, ini contohnya, ini myloader. Jadi nanti kita panggil template ADM. Nama template-nya apa? Ya, nih kita panggilnya head, header, sidebar, ini selalu sama. Terus ini yang mana nih? Kita lagi manggil dashboard kah? Kita lagi manggil master barang, master kategori, kemudian footer, foot, ini sama. Ya, ini penjelasannya. Nanti kita lihat langsung di aplikasinya. Oke ya. Oke, ini dulu, nanti kita coba jelaskan halaman login. Oke, saya akhiri dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.